Mancing bos, mancing bos, mancing. Bab 3397 sampai bab 3398. Saat sosok seperti Huo Xiangzeng marah, beberapa ahli medis lainnya tidak berani angkat bicara. Wakil Presiden Liu Houzhao tampak sombong. Ye Chong sepertinya tidak peduli sama sekali dengan sikap Huo Xiangzeng. Dia mengangkat bahu. Saya menyelamatkan orang dan mempraktikkan pengobatan berdasarkan keterampilan medis dan hati nurani saya. Bukan wajah beberapa orang yang tidak tahu apa namanya dan hanya mencari ketenaran. Dipanggil, siapa yang Anda katakan hanya untuk ketenaran? Seorang ahli tua di sebelahnya berkata dengan marah. Dia berkata, apakah Anda tahu siapa Tuan Huo? Jika Anda berani berbicara seperti ini, saya rasa Anda benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Ya, Tuan Huo adalah senior di bidang medis, tetapi orang yang telah meneliti soda untuk mengobati insomnia. Huo Xiangzeng, pernahkah Anda mendengar tentang soda? Di luar jangkauanmu. Anda masih sangat muda. Tetapi Anda masih berbicara tanpa malu-malu. Apakah Anda berani mempertanyakan keterampilan dan karakter medis Tuan Huo? Beberapa orang berkata, Liu Jing mendengus, HMPH, sungguh lucu. Apakah ini dianggap sebagai pencapaian? Tampaknya komunitas medis di sini memang seperti itu. Jika Anda tidak menyelamatkan orang, itu hanya untuk memberikan reputasi pada antarmuka medis, maka itu lebih baik untuk tidak melepaskan obat ini. Alam. Huo Xiang tercekik oleh kata-kata Ye Chong dan Liu Jing. Wajahnya berubah dari merah menjadi hijau, dan dia jelas sangat marah. Untuk sesaat, seluruh ruang konferensi terdiam. Ketika Liu Houzhao melihat ini, diam-diam dia bahagia. Dia tidak menyangka seseorang akan menentang Huo Xiangzeng seperti ini. Ini tidak diragukan lagi meminta kematian. Dia mengambil kesempatan itu untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api. Tuan Huo, para ahli, lihat betapa sombongnya anak ini. Dia tidak tahu apa itu rasa hormat. Hanya generasi kedua yang kaya. Zhao Cai, yang tersenyum dan menatap langsung ke arah Liu Jing, tidak peduli dengan pertarungan itu sama sekali. Anak muda, kamu menantang otoritasku. Suara Huo Xiangzeng bergetar, dan otoritasnya merasakan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Otoritas apa yang kamu miliki? Apakah sertifikat itu otoritatif? Kamu memegang sertifikat dengan sia-sia, tetapi kamu bahkan tidak bisa menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang, dan kamu masih berbicara tentang otoritas. Ye Chong berkata dengan nada menghina, artinya, pengobatan adalah untuk menyelamatkan orang, bukan untuk apa yang disebut sertifikat, kata Liu Jing. Keduanya bernyanyi dan menyelaraskan dengan sangat baik sehingga rambut Huo Xiangzeng berdiri karena marah. Oke, kamu memang sombong. Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kemampuan medismu sendiri. Kata Huo Xiang sambil menahan amarahnya. Ye Chong mengangkat bahu, setidaknya lebih baik darimu. Paru-paru Huo Xiangzeng akan meledak karena amarah. Kali ini, Liu Houzhao mengambil kesempatan itu untuk berkata, wah, kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Tidak ada gunanya menyombongkan diri. Dalam hal ini, apakah kamu berani bersaing dengan Tuan Huo kita? Apa yang kamu takutkan? Liu Jing berkata. Hati-hati kamu kalah telak. Liu Houzhao memandang Tuan Huo lagi. Tuan Huo, maaf,
saya melakukan kesalahan. Siapa Anda? Bagaimana Anda bisa begitu akrab dengan junior seperti itu? Ini semua salah saya karena bingung. Hou Zhao mengatakan ini. Dia masih berharap agar Huo Xiang akan harmonis. Ye Chong berkompetisi, dan kemudian memberi Ye Chong sesuatu yang bagus untuk dilihat. Kalau tidak, dia tidak akan mengedepankan masalah kompetisi terlebih dahulu dan kemudian. Huo Xiangzeng mendengus dingin, tidak masalah. Biarkan junior ini melihat hari ini apa artinya ada langit di luar dunia, dan ada orang di luar dunia, sehingga dia tidak akan berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Nak, Anda beruntung bisa belajar dari Tuan Huo hari ini. Keterampilan medis, jika Anda kalah, saya ingin Anda mengakui kesalahan Anda dan tidak pernah melakukan praktik kedokteran lagi, dan Anda harus bertanggung jawab atas ketidaklisensian Anda berlatih. Ye Chong mengangkat bahu dan berkata itu tidak masalah. Lalu bagaimana jika kamu kalah? Liu Jing bertanya. Haha, sungguh bercanda. Apakah Tuan Huo kita akan kalah? Beberapa ahli medis lainnya juga mengeluarkan suara mengejek, seolah-olah Liu Jing sedang berbicara dalam tidurnya. HMPH, apa yang tidak mungkin tentang itu? Jika kamu kalah, orang tua harus meminta maaf dan mengakui bahwa keterampilan medismu tidak bagus. Liu Jing berkata kepada Huo Xiangzeng. Wajah Huo Xiangzeng pucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah membujuknya sepanjang hidupnya, dia akan dipandang rendah oleh dua juniornya hari ini. Sebelum Huo Xiangzeng dapat menjawab, Zhao Cai di sebelahnya berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Menurut saya permintaan si cantik itu adil. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Liu Jing dengan sangat cabul. Huo Xiangzeng menamparkan meja. Oke, itu saja. Bagaimana cara membandingkannya? Haha, ada banyak pasien di rumah sakit. Jika Anda menemukan dua pasien menderita penyakit yang sama, siapapun yang dapat menyembuhkannya secara efektif akan menang. Bukankah ini sederhana? Kemudian, Liu Houzhao menelepon. Meskipun Liu Houzhao bukan lagi wakil presiden, karena Huo Xiangzeng, bahkan dekan harus memberinya muka. Tak lama kemudian, dua pasien asam urat dibawa, dan saya mendengar ada kompetisi medis yang tidak biasa di sini, dan beritanya menyebar ke seluruh rumah sakit seperti api. Alhasil, banyak dokter, perawat, dan keluarga pasien pun segera datang untuk menyaksikan keseruan tersebut. Ruang di ruang konferensi memang terbatas, namun rasa penasaran masyarakat terhadap kompetisi mendorong mereka memenuhi setiap sudut. Bahkan ada orang yang berdiri di luar pintu, melihat ke dalam melalui jendela. Dokter bedah putra Paman Li sebelumnya juga termasuk di antara mereka. Paman Li tampak sedikit bingung saat ini. Dia tidak menyangka keadaan akan menjadi semakin buruk. Paman Li yang pemalu dan jujur tidak punya pilihan selain bersembunyi di sudut dan tetap diam. Di tengah ruang konferensi, dua pasien asam urat sedang duduk di kursi. Lutut mereka bengkak dan nyeri, dan wajah mereka dipenuhi rasa sakit dan ekspresi. Namun, keduanya juga sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa mereka akan menjadi subjek ujian dalam kompetisi medis besar. Kesempatan seperti ini tidak sering datang. Mungkin ada yang bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri hanya dengan beberapa klik. Terutama Huo Xiangzeng, yang sudah terkenal sejak lama. Semua orang di sini tahu keterampilan medisnya yang luar biasa,
Selain itu, Anda harus tahu bahwa Tuan Huo tidak mengambil tindakan selama bertahun-tahun. Orang biasa yang ingin menemuinya untuk berobat tidak punya kesempatan. Oleh karena itu, kedua pasien tersebut berharap dapat dipilih oleh Huo Xiangzeng dan mengabaikan Ye Chong. Hasilnya, Huo Xiangzeng memilih pasien di sebelah kiri. Pasien sangat bersemangat. Terima kasih Dr. Huo. Terima kasih Dr. Huo. Huo Xiangzeng mencibir dan berjalan di depan pasien di bawah tatapan semua orang. Dia mendorong kacamatanya dan mulai memeriksanya dengan cermat. Setelah melihat kondisi fisik pasien, ia mengambil sekumpulan laporan tes yang telah dilakukan di rumah sakit dan mulai membacanya dengan cermat. Setidaknya tindakan menyerahkan laporan tersebut tampak profesional dan terampil, menunjukkan pengalamannya yang kaya dalam praktik kedokteran selama bertahun-tahun. Orang-orang di sekitar banyak berbicara, dan banyak orang yang iri pada pasien ini karena mendapat kesempatan seperti itu. Setelah pemeriksaan, Huo Xiangzeng merenung sejenak dan kemudian meresepkan beberapa obat barat. Obat-obatan semacam ini tersedia di rumah sakit, dan dokter segera membawakan semuanya. Saat Huo Xiang meminta pasiennya untuk minum obat, dia menjelaskan kepada semua orang, asam urat adalah penyakit peradangan, dan obat-obatan diperlukan untuk mengendalikan peradangan dan menghilangkan rasa sakit. Dia berbicara dengan keras, dan setiap kata mengungkapkan rasa percaya diri yang luar biasa. Kemudian, ia menambahkan, selain minum obat, kami juga perlu melakukan beberapa tindakan tambahan, seperti mengeluarkan cairan dari lutut, untuk meringankan gejala pasien. Para ahli medis di sekitarnya juga setuju dengan rencana pengobatan Huo Xiangzeng. Liu Houzhao juga memiliki senyum bangga di wajahnya. Dia sepertinya telah meramalkan kemenangan Huo Xiangzeng. Selain itu, saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa ini adalah solusi terbaik di dunia saat ini, kata Huo Xiangzeng dengan sangat percaya diri. Semua orang memujinya satu demi satu. Namun, Ye Chong mencibir, ini hanya mengobati gejalanya, bukan akar masalahnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Chong, semua orang sangat terkejut. Seseorang benar-benar berani menentang Huo Xiangzeng seperti ini. Beberapa ahli medis menggelengkan kepala dan tertawa. Di luar dugaan, saat ini anak ini masih berbicara kasar. Pasien yang dirawat oleh Huo Xiangzeng jelas menjadi lebih baik setelah minum obat. Mereka ingin melihat bagaimana Ye Chong bisa lebih baik dari Huo Xiangzeng. Liu Houzhao juga memiliki ekspresi sombong di wajahnya, ingin melihat lelucon Ye Chong. Lalu, giliran Ye Chong, dia perlahan berjalan ke depan, mengamati lutut pasien dengan cermat, dan kemudian merasakan denyut nadi pasien. Melihat tingkah Ye Chong, Huo Xiangzeng mencibir. Apa gunanya mengukur denyut nadi untuk nyeri sendi akibat asam urat tinggi? Saya rasa pengobatan tradisional Tiongkok tidak bisa berbuat banyak kecuali memeriksa denyut nadinya, kata Huo Xiangzeng sinis. Beberapa ahli lainnya mengikuti dan tertawa. Bahkan pasiennya sendiri tidak mempercayai Ye Chong. Ye Chong tidak peduli tentang ini, dan kemudian mengeluarkan satu set jarum perak. Teknik Ye Chong sangat terampil, dan dia dengan lembut memasukkan jarum perak ke titik akupuntur pasien. Gerakannya tampak sangat alami dan halus. Meskipun Huo Xiangzeng dan yang lainnya meremehkan metode pengobatan tradisional Tiongkok Ye Chong, namun,
Mereka semua terkejut dengan teknik akupuntur Ye Chong. Bagaimana teknik luar biasa ini bisa dikuasai hanya dalam beberapa dekade? Saat ini, Huo Xiangzeng menatap langsung ke arah Ye Chong. Tampaknya anak ini tidak sesederhana itu. Kemudian, Ye Chong meminta beberapa obat Tiongkok lagi, dan Liu Jing segera pergi ke toko obat Tiongkok di sebelah rumah sakit untuk membelinya. Setelah akupuntur, Ye Chong menghancurkan obat Tiongkok, memanaskannya, dan mengoleskannya ke lutut pasien. Bisikan dan cemoohan datang dari kerumunan di sekitarnya. Pengobatan tradisional Tiongkok, akupuntur, kompres panas, apa gunanya ini? Kelihatannya tidak dapat diandalkan. Ya, ayah saya ditipu oleh orang-orang yang menipu orang tua. Ini dia metodenya, tetapi tidak pernah efektif. Lihat, rencana Tuan Huo sangat ilmiah, dia hanya bercanda. Liu Houzhao berdiri di samping dan melihat tindakan Ye Chong dengan sedikit rasa jijik di wajahnya. Tersenyum, dia tertawa, dan berkata, pengobatan tradisional Tiongkok dan akupuntur? Bagaimana metode kuno ini dapat dibandingkan dengan pengobatan modern? Oke, sudah sembuh. Ye Chong melihat waktu itu dan berkata kepada pasien. Saat ini, jika Anda perhatikan dengan teliti, pembengkakan lutut pasien berangsur-angsur berkurang. Pasien berdiri dan terkejut saat mengetahui bahwa rasa sakitnya sudah hilang. Dia dapat mengambil beberapa langkah dan tidak sesakit sebelumnya. Saya sudah sembuh semua, teriak pasien itu dengan penuh semangat. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Suara asli ejekan dan kecurigaan juga berhenti tiba-tiba. Huo Xiangzeng juga memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak menyangka akupuntur pengobatan tradisional Tiongkok Ye Chong benar-benar efektif, dan efeknya sangat signifikan. Ini, bagaimana ini mungkin? Wajah Liu Houzhao menjadi sangat jelek. Dia awalnya mengira Huo Xiangzeng akan menang dengan mudah, tetapi dia tidak menyangka keadaan akan berubah seperti itu. Jika rumah sakit tidak memiliki informasi tentang kedua pasien ini, mungkin semua orang akan mengira pasien ini dibawa oleh Ye Chong. Wajah dokter bedah sebelumnya juga terlihat terkejut dan kagum. Dia menghela nafas dalam hatinya bahwa keterampilan medis pemuda ini sangat luar biasa. Pasien yang dirawat oleh Huo Xiangzeng juga datang dan bertanya tentang kondisi pasien yang dirawat oleh Ye Chong. Setelah mengetahui bahwa pasien tersebut telah pulih sepenuhnya, dia terkejut dan menyesal. Dia segera berjalan ke arah Ye Chong dan memohon agar Ye Chong mentraktirnya juga. Dokter ajaib ini, Anda adalah dokter ajaib. Tolong beri saya kesembuhan. Saya sangat buta sekarang sehingga saya percaya pada orang tua Huo ini. Ketika dia merawat saya cukup senang. Sekarang sepertinya dia hanya dokter dukun, dan dokter dukun menyesatkan orang. Kata pasien itu, wajah Huo Xiangzeng terlihat sangat jelek saat mendengar ini. Namun, ia tidak mudah mengalami kejang. Ini merupakan evaluasi dari seorang pasien dan merupakan evaluasi yang paling akurat dari seorang dokter. Ye Chong berkata sambil tersenyum, Anda benar tentang satu hal. Dokter dukun memang menyesatkan orang, terutama mereka yang disebut ahli yang percaya bahwa pengobatan tradisional Tiongkok tidak ada gunanya. Suasana di ruang konferensi berubah dari kegugupan di awal menjadi yang penuh simpati pada Ye Chong. Jelas sekali,
Ye Chong menggunakan keterampilan medisnya untuk membuktikan nilai dan pesona pengobatan tradisional Tiongkok. Kompetisi keterampilan medis ini tidak hanya memberikan pemahaman baru tentang pengobatan tradisional Tiongkok kepada setiap orang. Pada saat ini, kecuali Huo Xiangzeng, Liu Houzhao dan beberapa ahli, semua orang setuju dengan Ye Chong. Dan orang-orang ini hanya bertahan demi mukanya. Setelah Ye Chong selesai berbicara, penonton memberikan tepuk tangan meriah. Beberapa orang dengan keras memuji keterampilan medis Ye Chong, sementara yang lain menyatakan keterkejutannya atas efek ajaib dari pengobatan tradisional Tiongkok. Huo Xiangzeng dan yang lainnya hanya bisa merasa malu dan marah saat ini. Tanpa diduga, suatu hari, mereka akan menjadi badut. Pasien mengambil kesempatan itu dan berkata, "Dokter ajaib, Anda benar sekali. Tolong obati saya hanya percaya pada keterampilan medis Anda sekarang. Dapat menyembuhkan saya. Sekarang saya dapat melihat bahwa semua dokter dukun itu tidak bekerja. Tolong bantu saya merawatnya." Ye Chong mengangguk dan hendak berbicara. Saat ini, Liu Houzhao berdiri dan menyela Ye Chong. Suaranya tajam dan kasar, dan dia berkata dengan lantang, "Nak, di depan Tuan Huo dan para ahli lainnya, beraninya Anda melakukan praktik kedokteran tanpa izin? Anda sama sekali tidak menganggap serius komunitas medis Kabupaten Pi kami, bukan? Hari ini, jika kamu berani mempraktikkan kedokteran, aku pasti akan mengirimmu masuk." Wajah Liu Houzhao penuh amarah dan kesombongan, dan dia sepertinya telah benar-benar melupakan keterampilan medis yang ditunjukkan Ye Chong tadi. Dia mendengus dingin dan terus mencibir, "Kamu bahkan tidak memiliki sertifikat. Apakah menurutmu keterampilan medismu begitu hebat? Seekor kucing buta baru saja menyentuh bangkai tikus. Jangan menyesatkan pasien di sini." Tanpa Ye Chong mengambil tindakan, ketika pasien mendengar kata-kata Liu Houzhao, kemarahan di hatinya tidak dapat lagi ditekan. Dia terhuyung ke arah Liu Houzhao dan menamparkan wajah Liu Houzhao dengan seluruh kekuatannya. Pah, mata Liu Houzhao berkilat-kilat. "Kamu dukun? Apa yang kamu tahu?" Suara pasien bergetar karena marah. "Dokter Ye bisa menyembuhkan penyakit baik dia punya sertifikat atau tidak. Tapi bagaimana dengan kamu dukun? Apalagi yang bisa kamu lakukan selain bersikap resmi? Apakah kalian peduli dengan rasa sakit pasien? Saya pikir kalian hanya mengingat status dan kekuatan kalian, dan wajah kalian yang terkutuk. Keterampilan medis nenek moyang kita dirusak oleh kalian bajingan." Semua mata terfokus pada wajah Liu Houzhao. Wajah yang terakhir berubah dari merah menjadi biru, jelas sangat malu dan marah. Pasien terus menegur Liu Houzhao, "Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda para dokter dukun sampai pada posisi itu." Setelah keterkejutan awal, semua orang segera mulai bersorak dengan keras. Satu demi satu, Huo Xiangzeng dan sekelompok ahli ingin menemukan celah di tanah dan merangkak masuk. Bahkan Paman Li merasa sangat lega. Dia hanya membenci dirinya sendiri karena terlalu pemalu dan terlalu jujur untuk melakukan ini. Bersambung.